Assalamualaikum pemirsa, saya baru saja selesai salat subuh di salah satu masjid di Pekanbaru. Namun kali ini saya tidak membagikan posting azan subuh dan salat subuhnya. Kenapa? Ya karena ini sebuah problem yang sudah biasa yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa. Pemirsa yang terhormat, ketika kita bulan Ramadan kemarin sering tausiah Ramadan itu berisikan tentang sholat Ramadan dan sholat setelah Ramadan. Kalau sholat Ramadan itu awalnya ramai, kemudian tambah lama tambah sedikit, dan Ustadz penceramah selalu mengingatkan jangan sampai di akhir Ramadan cuma sedikit yang sholat tarawih misalnya. Namun hal itu tetap saja terjadi. Sholat tarawihnya selalu akan mengerucut di akhir-akhir Ramadan, hanya sedikit yang bertahan. Tapi masalah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan akan lebih parah lagi. Orang yang sholat subuhnya tadi banyak, 2 shaf, 3 shaf, sekarang bisa berkurang separuhnya, bahkan seperempatnya. Dan itu terjadi juga di mana-mana tempat pemirsa, termasuk di tempat saya. Kalau saya tinjau, ada beberapa hal yang menyebabkan sholat subuh di masjid setelah Ramadan itu menurun secara drastis. Yang pertama, tentu saja kalau di daerah perkotaan itu di sebuah kompleknya memang sebagian besar orang pendatang, maka sebagian warga komplek sudah pindah untuk sementara ke kampungnya, sudah berlibur di kampung atau berlibur di kota lain, yang menyebabkan warga komplek itu tidak sholat subuh karena berada di luar. Namun penyebab ini bukan penyebab yang mutlak, karena warga yang tidak pulang kampung pun yang masih tetap di komplek itu, mereka nggak sholat subuh juga ke masjid gitu. Makanya kuantitas sholat subuh memang menurun secara drastis mulai 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, sampai seterusnya menurun secara drastis. Penyebab yang kedua adalah imam dan takmir masjid sebagian besar itu berlibur. Jadi kan masjid-masjid punya imam tetap, punya takmir tetap. Takmir pun berlibur ke kampung halamannya. Ya, akhirnya sholat subuh juga terkendala. Seperti kali ini, saya sampai di sebuah masjid, sebenarnya udah waktu azan, namun masjidnya masih terkunci. Karena takmir yang utamanya sepertinya pulang kampung.
dan suara azannya memang gak sesuai harapan di telinga. Biasanya suara azannya di masjid ini bagus, namun terdengar yang azan orang yang berumur di atas 70 tahun. Dan nampak sekali suaranya parau dan tidak kuat untuk azan dengan suara yang menyaingi suara anak muda tentunya. Alhamdulillah makmumnya banyak kalau di masjid ini, pemirsa. Alhamdulillah makmumnya banyak. Tapi lagi-lagi imamnya bukan imam yang utama. Jadi imamnya imam yang pengganti, yang usianya juga saya lihat 65 tahun ke atas. Ya, akhirnya sholat subuhnya memang kurang nikmat daripada imam yang sebenarnya. Itu sebuah problem lagi ya pemirsa ya. Liburnya takmir masjid dan imam utama membuat kualitas di sholat subuh di masjid itu berkurang, dan mungkin itu juga salah satu penyebab jemaah tidak ke masjid. Mungkin ya pemirsa. Saya pikir-pikir ini mungkin kita masih kekurangan sumber daya imam di Pekanbaru, khususnya di Indonesia umumnya. Hendaknya anak-anak muda sekarang memang dilatih bacaan sholatnya, dilatih azannya, supaya siapa saja yang azan dan siapa saja yang imam mempunyai suara yang bagus, yang bikin kita sholat subuhnya tambah nikmat. Walaupun nikmat dan tidak nikmatnya sholat subuh atau sholat apa saja itu tidak 100% tergantung kepada suara imam, tergantung kepada hati dan perasaan dan keimanan kita seberapa tebal. Tapi bacaan yang bagus, bacaan yang menggema, yang merasuki jiwa kita dengan bacaan imam tersebut, salah satu penyebab kita untuk merasa nikmat ketika sholat. Kita masih kekurangan imam. Kadang-kadang memang kalau imam utamanya libur, imam penggantinya jauh kualitasnya. Kalau takmir masjidnya libur, yang azan itu mempunyai kualitas yang jauh berbeda. Jadi perlu kita mendidik anak muda kita sekarang untuk menjadi imam dan muazin. Janganlah sampai begitu imamnya libur, penggantinya orang-orang sepuh semua. Begitu imam yang digaji, imam yang mendapatkan penghasilan secara profesional, libur, maka penggantinya selalu orang tua.
Inilah yang harus kita hindari pemirsa. Dari Sultan Malano Channel sekian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Minimal Sultan Malano udah curhat sama pemirsa. Assalamualaikum.